Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sikap Dazalia dengan NIM 2511024311581. Di sini saya akan menjelaskan materi dari materi 1 hingga materi 15 dengan mata kuliah pengantar bisnis dengan semester 2. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan isi dari materi tersebut apa aja. Yang pertama ada konsep dasar bisnis. Bisnis adalah penyediaan nilai melalui barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Motif keuntungan menjadi imbal balik atas resiko usaha yang diambil. Proses bisnis mencakup siklus terintegrasi, produksi, logistis, dan distribusi dan penjualan. Selanjutnya ada 3 pilar keberlanjutan bisnis, yaitu keberlanjutan bisnis dibangun di atas 3 pilar utama yang saling mendukung. Setiap pilar memainkan peran krusial dalam memastikan bisnis mampu bertahan, berkembang, dan beradaptasi di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Perencanaan matang adalah kebutuhan modal, target pasar, operasional konkret. Yang kedua ada pengendalian strategis, prioritas taktis untuk menghindari kegagalan. Dan yang ketiga ada pertumbuhan seimbang, adaptasi bisnis terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada etika bisnis dan CSR. Etika bisnis mencakup dimensi internal dan eksternal organisasi. Etika bisnis internal meliputi rekrutmen adil, upah layak, dan integrasi organisasi. Etika eksternal mencakup promosi jujur, kepatuhan hukum persaingan, dan transparansi laporan keuangan. Selanjutnya ada sikap sosial perusahaan terhadap CSR. Setiap perusahaan memiliki tingkat respon berbeda terhadap tanggung jawab sosial. Sikap ini mencerminkan komitmen organisasi dalam merespon ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah dinamika bisnis, global, dan ekonomi. Bisnis modern menghadapi tantangan global yang kompleks, yaitu ketidakstabilan geopolitik, inflasi rantai pasok, fluktuasi suku bunga, serta depresi mata uang seperti rupiah. Perusahaan perlu strategi adaptif untuk bertahan dan berkembang di pasar internasional. Tantangan yang pertama yaitu geopolitik, inflasi suku bunga, fluktuatif mata uang. Strategi yang harus kita lakukan adalah ekspor impor, lisensi, aliansi, strategis pasar. Selanjutnya ada peranan UMKM dalam ekonomi nasional. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan fleksibilitas tinggi dan daya adaptasi yang kuat, UMKM mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi global dan menjadi motor pertumbuhan yang inklusif. Selanjutnya ada bentuk badan usaha dan kepemilikan. PT entitas hukum dengan tanggung jawab terbatas, kebutuhan melalui RUPS, koperasi, organisasi ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Dan yang terakhir ada yayasan, yaitu entitas sosial non-profit, usaha perseorangan dan firma non-legal tanggung jawab tak terbatas. Selanjutnya ada fungsi manajemen dan tingkatnya. Manajemen yang efektif menjalankan 4 fungsi utama secara terintegrasi: perencanaan planning, perorganisasian organizing, kepemimpinan leading, dan pengendalian controlling untuk mencapai tujuan secara optimal. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM mencakup analisis jabatan dan sistematif, siklus rekrutmen, terstruktur, serta seleksi berbasis kompetensi. Kepatuhan hukum ketenaga kerjaan termasuk K3 dan sistem upah yang adil menjadi fondasi utama pengembangan talenta melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi objektif. Selanjutnya ada manajemen operasional dan produksi. Manajemen operasional mencakup perencanaan kapasitas maksimum, pemilihan lokasi pabrik yang strategis, dan desain tata letak fasilitas produksi untuk efisiensi optimal. Pemasaran dan CRM. Segmentasi pasar mencakup dimensi geografi, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Strategi 4P, produk, harga, tempat, dan promosi menjadi fondasi pemasaran yang efektif dan terukur. Selanjutnya ada strategi keuangan dan pendanaan modal. Nilai waktu menjadi dasar pengambilan keputusan, investasi, dan penandaan. Sumber dana jangka panjang mencakup modal, ventura, obligasi, dan IPO. Rasio profitabilitas dan
Probabilitas digunakan untuk mengukur kesehatan finansial, sementara manajemen likuiditas memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Transformasi digital dan perlindungan TI. Konsep kantor portable dan kolaborasi tim global mendorong efisiensi bisnis modern. Data mining mengungkap pola belanja pelanggan, sistem firewall, encryption data sensitif, dan antivirus berlapis melindungi aset digital perusahaan. Dan yang terakhir ada perspektif bisnis syariah. Bisnis syariah berlandaskan prinsip muamalah halal, yaitu mencari keuntungan duniawi sekaligus meraih ridho Allah melalui kerelaan bersama. Etika berbasis syariah menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi dan hubungan bisnis modern. Sekian, terima kasih.